Hai sobat semua, ketemu lagi dengan saya di channel Fun Fisika Asik. Channel yang membahas materi dan soal fisika SMA terupdate. Kali ini saya akan membahas latihan soal PAS 1 bagian yang keempat. Sebelumnya, yang belum subscribe dulu ya. Dan terima kasih yang sudah subscribe dan jangan lupa like dan komennya. Kita saksikan videonya. Ya, langsung saja kita mulai dengan soal yang pertama, soal tentang termometer. Di sini ada termometer X dan termometer Y yang mengukur suhu es melebur dan air mendidih. Nah, untuk termometer X 10 derajat pada saat es melebur dan 160 derajat pada saat air mendidih. Termometer Y 0 derajat pada es melebur dan 180 derajat pada air mendidih. Nah, kita tahu es melebur dan air mendidih itu adalah merupakan suhu titik tetap bawah dan atas. Jadi kalau saya gambarkan dalam bentuk seperti ini adalah termometer X dan Y 10 160 ya, 0 dan 180. Nah, pada suhu berapa termometer X dan Y itu menunjukkan angka yang sama gitu ya. Nah, misalkan angka yang sama berarti di sini menunjukkan angka X, di sini juga angkanya X gitu ya. Nah, ingat ini kita pakai perbandingan begini nih ya. Ini kita bandingkan dengan yang di sini, gitu ya. Dibandingkan dengan ini, gitu ya. Nah, yang di sini X min 10. Jadi kalau saya tuliskan di sini X min 10 dibagi dengan yang ini berarti adalah 160 min 10 ya untuk termometer X. Termometer Y berarti apa nih? X min 0 dibagi 180 min 0 ya kan. Nah, kalau kita lanjutkan di sini menjadi X min 10 per 150 sama dengan X per 180 karena dikurang 0 ya. Nah, kita bagi dulu nih, dibagi 30 ini dapat 5, di sini 6 gitu ya. Kali silang nih. 6x min 60 sama dengan 5x gitu ya. 5x. Nah, pindah ke depan jadilah x ya. 6x dikurangi 5x ya. Sama dengan min 60 pindah jadi 60 derajat. Jadi x-nya adalah 60 derajat. Jadi termometer X dan termometer Y itu menunjukkan skala yang sama, angka yang sama pada saat 60 derajat. Itu artinya begini. 60 derajat X sama dengan 60 derajat Y. Nah, jadi kalau kita lihat itu adalah option yang E. Ya, baiklah kita lanjut lagi dengan soal nomor 2. Di sini kita punya kawat besi yang panjangnya 100 cm pada suhu 0 derajat. Dinaikkan suhunya atau dipanaskan sampai suhunya 40 derajat, berarti ada kenaikan suhu 40 dikurangi 0 sama dengan 40 derajat Celcius. Alfa atau koefisien muai panjang besi itu 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Berapakah pertambahan panjang dari besi ini? Ya. Nah, delta L pertambahan panjang itu rumusnya adalah L0 alfa delta T gitu ya. Nah, L0-nya tidak usah kita rubah, biarkan cm. Jadi di sini 100 cm, alfanya 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, delta T-nya adalah 40 derajat Celcius. Nah, derajat Celciusnya hilang ya, sehingga nanti satuannya adalah cm. Nah, tinggal kita lihat nih, nolnya 1, 2, 3 ya. Nah, 4 kali 12 itu adalah sama dengan 48 ya. Kali 10 pangkat, nah ini sudah diambil 1, 2, 3, berarti ini 10 pangkat min 3 ya. Atau dalam pecahan desimal ini adalah 0,048 cm. Nah, itu adalah option yang A ya. Ya, untuk soal nomor 3 masih pemuaian, tapi pertanyaannya adalah berapa panjang batang tersebut setelah dipanaskan. Jadi kita punya kawat tembaga yang panjangnya 400 meter itu pada saat suhunya 20 derajat Celcius. Kemudian koefisien muai panjang dari tembaga itu 17 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius.
Kemudian kawat tembaga tadi dipanaskan sampai 80 derajat Celcius. Sehingga di sini ada kenaikan suhu delta T-nya 60 derajat. Dari mana ini? Dari T2 kurang T1. Berapa panjang akhirnya? Panjang kawat tembaga pada suhu 80 derajat. Nah, kita pakai yang mudah saja cara ngitungnya ya. Kita pakai cara delta L-nya dulu. Delta L adalah L0 alfa delta T. Nah, itu lebih mudah dihitung ya. Sama dengan L0-nya adalah 400, alfanya 17 kali 10 pangkat min 6, delta T-nya adalah 60 ya. Nah, kalau kita hitung di sini adalah hasilnya 408 ya, ribu ya. Dikali 10 pangkat min 6 gitu kan. Nah, kalau kita bagi di sini berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 habis ya. Jadi hasilnya adalah 0,408 ya meter. Nah, ini adalah pertambahan panjangnya. Nah, sekarang bagaimana LT-nya, panjang akhirnya? LT itu tinggal L0 ditambah delta L gitu aja ya. Panjang mula-mula 400 meter ditambah pertambahan panjangnya 0,408 meter ya. Sehingga sama dengan 400,408 meter ya. Mudah kan? Nah, kalau kita lihat itu option yang A ya. Ya, selanjutnya kita masuk pada soal nomor 4. Di sini ada sebuah bejana kaca ya. Pada suhu 0 derajat berisi penuh dengan aseton ya. Sebanyak 1000 cm3. Nah, koefisien muai panjang kaca adalah 9 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Kemudian koefisien muai dari asetonnya 15 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius. Nah, ketika suhunya 100 derajat, berapakah volume aseton yang tumpah gitu ya. Nah, kita menggunakan cara yang cepatnya saja di sini. Volume aseton yang tumpah itu sama dengan, kita pakai aja rumus V0 delta T. Nah, di sini adalah gamma aseton dikurangi gamma kacanya gitu ya. Nah, karena di sini perubahan suhunya sama, volume awalnya sama, yang membedakan adalah koefisiennya. Nah, di sini masih koefisien muai panjang, jadi harus diubah menjadi gamma ya. Gamma kaca itu adalah 3 alfa kaca. Jadi kalau 3 kali 9 adalah 27 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Nah, ini yang nanti kita gunakan di dalam rumus ini. Nah, langsung saja di sini V0-nya adalah 1000 ya, delta T-nya adalah 100, gamma asetonnya 15 kali 10 pangkat min 4 dikurangi untuk kacanya 27 kali 10 pangkat min 6 ya. Nah, kita bisa rubah di sini menjadi 10 pangkat 5 ya, 1000 kali 100, 15 kali 10 pangkat min 4 dikurangi. Nah, di sini jadikan 10 min 4 supaya mudah dikurangkan. Jadi sini 0,27 kali 10 pangkat min 4. Sama dengan 10 pangkat 5 dikali 15 kurangi 0,27 itu adalah 14,73 gitu ya, kali 10 pangkat min 4. Nah, kalau kali 10 pangkat 5, 10 min 4 itu jadi 10 pangkat 1 kan. Nah, sama aja 10, jadi 10 kali 14,73. Nah, kalau kita hitung adalah 147,3. Nah, satuannya seperti V0, yaitu cm3. Nah, inilah volume aseton yang tumpah pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, kalau kita lihat di situ adalah option yang C. Ya, baiklah, kita lanjutkan lagi dengan soal nomor 5. Di sini tentang asas Black ya, pencampuran dua macam zat yang berbeda suhunya. Nah, di sini kita akan mencampurkan 200 gram air pada suhu 10 derajat dengan 200 gram air pada suhu T derajat Celcius, sehingga ketika itu dicampurkan, suhu akhirnya adalah 30 derajat. Nah, jadi kalau saya gambarkan diagramnya begini. Kalau
akhirnya 30 derajat, berarti air 10 derajat itu ada di bawahnya. Dan T di sini harus lebih besar dari 30. Karena kalau lebih kecil dari 30 nggak mungkin dicampur dengan 10, hasilnya 30. Jadi ini ada di atas seperti itu. Nah, jadi di sini adalah melepaskan kalor yang 200 gram, yang 250 gram menerima kalor. Nah, di sini ada delta T-nya, delta T1 anggap aja itu adalah T dikurangi 30, gitu kan? Kalau yang di sini delta T2-nya itu adalah 30 kurangi 10, ya kan? 30 kurangi 10, 20 derajat Celcius. Di sini adalah Q lepas, di sini adalah Q serap. Nah, inilah yang namanya asas Black ya. Jadi Q lepas sama dengan Q serap. Nah, Q lepasnya adalah, anggap aja ini M1. Ini M2. Jadi di sini M1 C air delta T1 gitu ya. Sama dengan Q serapnya M2 C air delta T2 gitu ya. Karena sama-sama air yang dicampurkan, maka kalor jenisnya bisa kita hilangkan ya, sama. Nah, M1 kita masukkan di situ 200 gram. Delta T1 adalah T dikurangi 30. M2-nya 250. Delta T2-nya langsung 20 aja ya, langsung. Nah, 200 dengan 250 kita bagi dengan 50. Ini menjadi 4. Di sini adalah 5, gitu kan? Kalikan di sini 4T dikurangi 4 kali 30 adalah 120 sama dengan 5 kali 20 adalah 100 gitu kan. Sehingga 4T sama dengan 100 ditambah 120 gitu kan. Maka T-nya sama dengan, ini jumlahnya 220 dibagi 4. Nah, berapa 220 dibagi 4? Sama dengan 55 derajat Celcius. Jadi suhu awalnya 55 derajat Celcius dan itu adalah option yang D. Ya baiklah, kita lanjut lagi dengan soal nomor 6. Di sini kita punya sebongkah es yang masanya 200 gram bersuhu min 8 derajat Celcius. Kita ingin mengubah es tersebut menjadi air bersuhu 40 derajat Celcius. Nah, itu tidak bisa langsung dari es itu berubah menjadi air. Jadi di sini harus ada beberapa tahapan proses. Pertama, es ini harus mencapai titik leburnya, yaitu menjadi es 0 derajat Celcius dulu. Nah, setelah es 0 derajat berarti pada titik leburnya dia melebur. Nah, ini prosesnya mendatar. Kenapa? Tidak terdapat kenaikan suhu ya. Nah, ini menjadi air yang suhunya 0 derajat Celcius. Baru setelah itu dia naik lagi menjadi air 40 derajat. Nah, di sini Q2 itu adalah M kali L ya. Kenapa? Terjadi peleburan. Nah, yang di sini Q1-nya adalah M C delta T. Kalau yang di sini Q-nya, Q3-nya itu adalah M C delta T. Nah, cuma di sini sudah berupa air, ini masih berupa es. Ini kalor lebur es. Nah, kita cari satu persatu. Misalkan kita mau cari Q1 M C delta T CS ya. Nah, masanya adalah 200. CS kalor jenis es dalam datanya adalah 0,5 gitu kan. Nah, delta T-nya itu yang mana? Ya delta T proses 1 dari min 8 menjadi 0. Maka di situ adalah 8 kan gitu ya. Ya. 0 dikurangi min 8 ya. Nah, kalau kita lihat di sini 200 kali 0,5 itu 100 kali 8. Jadi di sini 800 kalori gitu ya. Nah, untuk yang Q2 itu adalah M kali LS ya. 200 M-nya, LS-nya adalah 80 ya, 2 kali 8 16.000 kalori gitu kan. Q3 M C delta T, C-nya sudah C air. Jadi proses Q3 itu di sini ya. Dan delta T-nya itu dari 0 sampai 40 nanti ya. Jadi sini 200, kalor jenis air itu adalah 1, datanya gitu ya. Delta T-nya ini
40 ya. Maka di sini menjadi 8.000 kalori gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan Q totalnya. Q total adalah sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Nah, tinggal masukkan angkanya di 800 ditambah 16.000 ditambah 8.000. Nah, berapa nih? Nah, ini sama dengan 24.800 kalori. Nah, itu adalah option yang E. Ya, nomor 7 kita lihat di sini ada sebuah batang besi ya, yang panjangnya 50 cm. Nah, luas penampangnya 10 cm persegi. Jadi luas penampang itu ini ya, ini luas penampangnya, bukan yang ini. Ya. Jadi luas penampang di sini. Nah, kemudian perbedaan suhu antara kedua ujungnya adalah 20 derajat Celcius. Koefisien konduksi kalor untuk besinya adalah 0,12 kalori per sekon cm derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah kalor yang mengalir tiap detik. Jadi mencari Q per T. Rumusnya adalah K A delta T per L gitu ya. Nah, tinggal masukkan aja K-nya di sini adalah 0,12 kalori per sekon cm derajat Celcius, luasnya 10 cm persegi, delta T-nya adalah 20 derajat Celcius, kita bagi dengan 50 cm L-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, derajat Celciusnya bisa dihilangkan, cm juga hilang, sehingga nanti tinggal satuannya kalori per sekon ya. Nah, tinggal kita bagi nih, 10 kali 20 itu adalah 200, dibagi 50 itu adalah 4. 4 kali 0,12 adalah 0,48 ya, kalori per sekon. Nah, itu jawaban option yang E. Ya, kita lanjut lagi dengan soal nomor 8. Di sini ada sebuah permukaan kaca luasnya 1 meter persegi. Ketebalan kaca itu adalah 8 mm. Suhu di luar dan di dalam ruangannya adalah ada perbedaan, ya, satu min 20, yang satunya 20 derajat. Kemudian di sini nilai K-nya untuk kaca itu adalah 0,03 kalori per sekon cm derajat Celcius. Yang ditanyakan berapa kalori yang mengalir di dalam kaca ini dalam waktu 10 sekon ya. Q-nya berapa? Nah, kita tahu yang namanya Q itu rumusnya adalah K A delta T per L ya, kita kali lagi dengan T ya. Kita kali T ya, karena tadinya rumusnya dari Q per T ya. Masukkan aja angkanya di sini. K-nya berapa? 0,003 ya, kalori per sekon cm derajat Celcius. Luasnya 1 meter persegi itu bisa kita ganti dengan 10 pangkat 4 cm persegi ya. Jadi ini 10 pangkat 4 cm persegi. Delta T-nya dari 20 dengan min 20 nih. Jadi delta T-nya kalau kita hitung 20 dikurangi min 20, jadilah 40 derajat Celcius gitu kan. Nah, di sini 40 derajat Celcius. Nah, waktunya adalah 10 sekon. Dibagi dengan, nah di sini bagi berapa? Nah, L-nya itu adalah ini tebal dari kaca itu menjadi L-nya. Kalau dalam sentimeter itu adalah 0,8 cm. Jadi ini kita bagi 0,8 ya, cm. Celciusnya hilang, centimeter persegi dengan sentimeter hilang, sekonnya hilang. Nah, nanti satuannya menjadilah kalori ya. Nah, kalau kita lihat di sini kalau kita kalikan dengan 10 pangkat 4 ini menjadi 30. 30 kali 40 1200 ya, berarti 12.000 kita bagi dengan 0,8 ya.
Nah, berapa 12.000 dibagi 0,8? Nah, kalau kita hitung ini adalah 15.000 kalori. Dan itu adalah option yang A. Ya, nomor 9 kita akan menghitung suhu sambungan dari dua macam logam yang ujung-ujungnya mempunyai suhu yang berbeda seperti ini. Logam A dan logam B itu mempunyai ukuran yang sama. Nah, jadi ukuran yang sama itu adalah luas penampang dan panjangnya. Nah, perhatikan luas penampang itu bukan luas penampang A ini atau B ya. Luas penampang itu ini. Ini adalah A-nya, luas penampang. Nah, kalau yang ini, apa ini? Ini adalah L-nya. Ya, jangan salah itu ya. Nah, cara ngitungnya adalah begini. Q per T untuk logam A sama dengan Q per T untuk logam B. Nah, Q itu apa? K A delta T per L sama dengan K A delta T per L juga sama ya. Cuma ini untuk A, ini untuk B. Delta T A, delta T B. Nah, ukuran sama berarti luas penampang sama. Panjangnya juga sama ya. Sehingga tinggal masukkan KA-nya itu 3 KB. Nah, delta TA itu di sini 0 ke T. Nah, T di sini adalah lebih besar dari 0, tapi lebih kecil dari 100. Maka di sini adalah T dikurangi 0 ya kan? T kurang 0. Sama dengan KB kali delta T untuk B. Untuk B adalah 100 dikurangi T ya. 100 dikurangi T. Nah, KB-nya kita coret di sini ya. 3 kali T jadi 3T sama dengan 100 min T. Nah, pindah ruas jadi 4T sama dengan 100 ya. Maka suhu sambungannya T-nya itu adalah 100 dibagi 4 yaitu 25 derajat Celcius. Nah, itu adalah option B. Ya, untuk soal yang terakhir nomor 10 pada bagian 4 ini kita akan menghitung perbandingan daya yang dipancarkan oleh suatu benda hitam karena pengaruh perbedaan suhu. Pada suhu 27 derajat Celcius benda hitam itu memancarkan daya 5 watt. Nah, berapa daya yang dipancarkan pada suhu 627 Celcius? Nah, daya itu sama dengan Q per T. Untuk radiasi ini ya, itu adalah E sigma A T pangkat 4. Nah, sebenarnya kita hanya melihat perbandingan untuk P dengan T pangkat 4 saja. Yang lainnya adalah konstan ya. Nah, jadi kita bisa pakai rumus yang cepatnya begini. P2 dibagi P1 itu sama dengan T2 dibagi T1 pangkat 4 ya. Nah, tapi T-nya di sini adalah T Kelvin, sementara ini masih Celcius. Nah, diubah ke Kelvin. Ini adalah 300 Kelvin ini ya. Ditambah 273, ini juga ditambah 273 jadi 900 Kelvin. Nah, kita masukkan di sini. P2 dibagi P1 sama dengan, nah T2-nya 900 dibagi T1-nya adalah 300 dipangkatkan 4 gitu ya. Jangan buru-buru dipangkatkan ya, kita perkecil dulu nih. 900 dibagi 300 berapa? Ini adalah 3 kan gitu ya. Nah, sehingga P2 dibagi P1 sama dengan 3 pangkat 4 berapa? Benar sekali ya, berapa tuh? 81 gitu kan. Berarti P2-nya tinggal kita kali aja 81 dikali P1-nya ini. Dikali 5 watt. Nah, kalau dihitung adalah sama dengan 405 watt. Nah, ini adalah daya yang dipancarkan. Option A ya. Option A. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian agar video saya berguna buat pendidikan di Indonesia. Salam fun fisik, fisika asik.